Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjani Dara Pratiwi dengan NIM PO 7125121002. Baiklah, di sini saya akan melakukan tindakan pencabutan gigi posterior rahang atas Desi Dwi pada gigi 54 menggunakan anestesi infiltrasi dengan indikasi pencabutan mobility derajat 2 dan persistensi. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan: nirbeken, tray alat diagnosa, tamakota posterior rahang atas Desi Dwi, band, spuit, cotton roll cotton pellet, tampon, povidone iodine, ampul lidocaine, tisu, handscoon, slabber, dan gelas kumur. Persiapan operator dengan memakai APD, kemudian mencuci tangan dengan teknik 6 langkah. Kemudian memakai handscoon, setelah itu atur posisi pasien dengan sandaran direbahkan, rahang atas pasien setinggi bahu operator dengan bidang oklusal membentuk sudut 45 derajat terhadap lantai, dental unit ditinggikan, dan posisi operator berada di jam 7. Pasangkan slabber pada pasien agar tidak mengotori baju pada saat melakukan tindakan. Persiapkan terlebih dahulu bahan anestesi. Yang pertama, buka spuit dari bungkusnya, kemudian kencangkan tutup spuit. Setelah itu, buka ampul. Sebelum membuka ampul, putar ampul dengan gerakan satu arah supaya cairan menurun. Apabila cairan sudah menurun, kemudian buka tutup ampul menggunakan alat bantu yaitu kasa agar tidak melukai tangan. Setelah itu, ambil cairan lidocaine menggunakan spuit dengan bevel menghadap ke dinding ampul. Kemudian ambil cairan sebanyak 1 cc. Ketuk batang spuit apabila terdapat gelembung pada spuit. Setelah itu, buang udara. Kemudian tutup kembali spuit dan simpan terlebih dahulu. Oleskan menggunakan antiseptik pada gigi yang akan dianestesi dengan gerakan sirkular dan setentang dengan akar, baik bagian bukal maupun bagian palatal. Setelah itu, lakukan anestesi. Suntikan sedikit pada bagian bukal dengan jarum suntik menghadap ke tulang. Kemudian, lakukan aspirasi untuk melihat keberhasilan anestesi. Apabila anestesi tidak berdarah, maka dilanjutkan dengan penyuntikan sebanyak 0,5 cc. Setelah itu, lanjutkan dengan anestesi pada daerah palatal dengan jarak 5 mili dari tepi gingiva. Arah jarum menghadap ke tulang. Suntikan sedikit. Kemudian lakukan aspirasi untuk melihat keberhasilan
anestesi apabila tidak terdapat darah. Bisa dilanjutkan dengan anestesi sebanyak 0,5 cc. Lakukan massage dengan menggunakan jari pada bagian luar rongga mulut. Kemudian cek menggunakan sonde pada bekas penyuntikan untuk mengetahui keberhasilan anestesi dan mengetahui pasien merasakan kebas atau tidak. Letakkan cotton roll dengan menggunakan fiksasi jari jempol di bagian bukal dan jari telunjuk di bagian palatal. Setelah itu, buka perekatan gingiva menggunakan ekskavator. Lakukan di bagian bukal maupun di bagian palatal. Lakukan pengebenan pada gigi yang akan dicabut untuk melonggarkan perekatan gingiva baik dari bagian bukal maupun palatal. Lakukan pencabutan dengan meletakkan tang seapikal mungkin dengan gerakan luksasi, rotasi, dan ekstraksi. Cek soket menggunakan ekskavator apabila terdapat serpihan gigi, sisa akar maupun kalkulus, bersihkan. Setelah itu, sarankan pasien untuk melakukan kumur-kumur. Letakkan tampon yang sudah dibasahi betadin pada bekas gigi pencabutan. Gigit selama 30-1 jam ke depan. Kemudian lakukan instruksi kepada pasien. Yang pertama, jangan mainkan bekas pencabutan menggunakan lidah. Yang kedua, jangan dihisap-hisap. Yang ketiga, jangan gunakan makan terlebih dahulu. Gunakan gigi sisi lainnya untuk mengunyahan. Yang keempat, jangan sering berkumur-kumur. Dan yang kelima, jangan sering meludah. Lepaskan sleber dari pasien. Kemudian atur posisi pasien kembali seperti semula. Dan yang terakhir, mempersilahkan pasien untuk keluar ruangan. Hasil video dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.